Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita pengen bahas fenomena yang lagi ramai akhir-akhir ini, yaitu child free. Nah, child free ini sedang ramai banget diperbincangkan. Sebenarnya udah ada yang melakukan hal ini atau punya pilihan lah untuk melakukan child free di tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja baru-baru ini sedang ramai disuarakan. Bahkan ada beberapa orang yang berujung membuat suatu komunitas, bahkan sampai membuat buku. Nah, kalau udah membuat buku tuh kan seperti kayak mengajak orang-orang bahwa komunitas ini ada dan kalian boleh banget loh berpikiran seperti ini. Nah, yang membuat kami sedih itu adalah ada salah satu influencer muslim yang menyatakan pilihan hidupnya soal child free dan followernya cukup banyak. Kami khawatir ini tuh seolah-olah menjadi ajakan bahwa pola pikir mindset seperti ini tuh hal yang wajar. Ya lagi-lagi netizen selalu ada sisi pro kontra ya. Pronya ya mungkin karena itu pilihan hidupnya, ya terserah dia dong. Ya benar, yang membuat khawatir adalah ketika ini dijadikan gagasan seolah-olah benar sampai menyampingkan ajaran dan ajakan Rasul untuk memiliki dan memperbanyak keturunan. Oke deh, sebelum lanjut kita deep dive dulu deh, apa sih child free itu? Nah, child free itu keputusan memiliki anak karena pilihan ya, bukan karena takdir atau kode karena memiliki suatu penyakit atau gangguan kesuburan atau infertility lah yang biasa kita dengar. Itu di luar ranah diskusi kali ini ya teman-teman. Lalu apa sih sebenarnya alasan mereka itu memutuskan child free? Nah, dari beberapa sumber yang kami kumpulkan, pertama yaitu alasan ekonomi. Takut tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya selama di bawah tanggungan, seperti biaya hidup hingga pendidikan yang semakin mahal, pendidikan yang layak, sehingga menimbulkan kekhawatiran hidup akan kekurangan terutama di masa pandemik yang serba tidak pasti ini. Bahkan sampai ada yang memproyeksikan kebutuhan anaknya dari lahir hingga kuliah. Berapa biaya minimal yang dibutuhkan tiap bulannya hingga ia selesai kuliah. Yang kedua, kebebasan individualisme, seperti takut jika karirnya terhambat, tidak bisa menikmati kebebasan seperti sebelum memiliki anak karena harus mengorbankan sebagian besar waktu untuk mengurus perkembangan dan tumbuh kembang anak. Kurangnya me time, hangout, traveling, party, dan sebagainya. Yang ketiga, ada juga yang berkomentar bahwa adanya judging dan komentar-komentar pedas dan berlebihan lah dari inner circle mereka yang menganggap bahwa pasangan-pasangan sekarang, apalagi yang muda-muda ini tidak bisa mengurus anak, tidak bertanggung jawab, memiliki pola asuh yang berbeda dan sebagainya. Yang keempat, ada juga loh wanita yang berpikiran tubuh mereka ini bisa rusak kalau dengan melahirkan gitu. Karena ketika hamil, tubuh pasti akan berubah ya, akan membesar, ada scratch mark, lalu ada hormon-hormon yang muncul. Nah, lalu saat lahiran pun belum usai karena tubuh juga bisa jadi makin besar karena menyusui, lalu ada bagian-bagian tubuh tertentu yang sudah tidak seperti semula, tidak proporsional seperti saat sebelum punya anak. Nah, sebelum Mimi berpendapat soal hal ini, ada baiknya kita lihat bagaimana pandangan-pandangan Ustadz dalam Islam. Kali ini saya mengambil cuplikan-cuplikan Ustadz-Ustadz yang sudah mengangkat topik child free ini di ceramah mereka. Yang pertama, Ustadz Fatih Karim. Kok bisa sih muncul pemahaman child free? Nah, jadi sebenarnya ide-ide yang begini nih yang harus kita antisipasi. Bahaya begini-begini nih. Ya, makanya kenapa sampai diangkat di kata WFK. Apa bahayanya? Dua. Bahaya secara akidah, keimanan sebagai seorang muslim. Yang kedua, bahaya secara peradaban kemanusiaan. Secara akidah, bahwa orang yang tidak mau punya anak itu alasannya apa? Ekonomis, nanti susah. Iya. Ya kan, makanya ada ide apa? Cukup 2 anak. Nah, cukup 2 anak. Padahal, bener. Padahal dengan banyak anak itu akan membawa rezeki, akan membawa keberkahan, akan membawa seorang suami dan seorang istri, seorang ayah ibu mendapatkan derajat yang tertinggi di surga. Riwayat Abu Hurairah. Kemudian Rasul ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, kenapa seperti itu? Kenapa seorang orang tua itu bisa mendapat posisi udah dimuliakan di surga lagi? Di surga dimuliakan lagi, tertinggi lagi. Tahu nggak kenapa? Kenapa, Bu? Karena istighfar anak-anak kalian. Allahu Akbar. Anak-anak kalian. Anak-anak kalian. Berapa banyak orang tua yang masuk neraka jahanam?
kemudian keluar dari neraka. Karena anak-anak. Begitu ditanya kenapa? Karena anak-anak kalian. Allah. Anak-anaknya masuk surga orang Iya, tuanya iya, enggak. iya. Tapi karena keberkahan kesolehan anak, akhirnya anak itu membawa orang tuanya ke surga. Jadi sadarlah bahwa memiliki anak itu memang nggak wajib gitu ya, tetapi juga memiliki banyak keutamaan. Coba kata Nabi SAW, jika seorang anak Adam wafat, ya putus seluruh amal ibadahnya kecuali 3: ilmu yang bermanfaat, harta yang ia wakafkan, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Bayangkan kalau nggak punya anak. Iya. Kata dia apa? Nanti kalau nggak punya anak juga kan gampang, udah masa tua. Kalau misalnya khawatir nggak ada yang ngurus kan ada babysitter. Ya itu makanya ide nih, karena ide ini kan akan mempengaruhi pemikiran orang. Iya. Kalau setiap orang kayak gitu gimana? Iya. Ya, nah jadi teman-teman yang dirahmati Allah, memiliki anak itu banyak keutamaan, banyak pujian dari Islam. Oleh karena itu nggak pantas kalau kemudian kita mendukung atau menyebarluaskan ide child free ini gitu ya. Jadi siapapun orangnya saya tidak setuju dan kita mengecam ya, ini ide bahaya dan ini akan jadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi umat. Karena apa? Pertama, peradaban Islam akan punah. Rasul ajami, apa kata Nabi? Aku memerintahkan kalian memiliki anak yang banyak, istri yang subur. Kenapa begitu? Karena aku akan berbangga-bangga dibandingkan Nabi yang lain karena keturunannya lebih banyak. Iya. Itu pemahaman yang baik terhadap tujuan pernikahan di dalam agama kita, ya pasti tidak akan menjadikan kita berpemahaman child free. Kenapa? Ya, kita membayangkan, ya ini bukan cuma soal dunia. Wah, saya dengan adanya anak repot ngurus ini, ngurus itu. Bahkan anak-anak ini nanti ya dia khawatir seperti di dunia barat, anak-anak ini hanya akan mengirim orang tuanya ke panti jompo ketika nanti mereka sudah dewasa gitu ya. Tidak mau mengurus orang tuanya, ketika kecil ngerepotin, ketika besar ternyata durhaka gitu ya. Itu kan perspektif dari dunia yang tidak diatur oleh nilai-nilai agama gitu ya. Tapi kalau kita memang meyakini din Islam misalnya, ya kita itu bukan cuma harapan dunia ya, soal nanti dirawat oleh anak atau enggak ketika tua, bukan itu. Tapi bagaimana kita membayangkan doanya anak-anak kita itu yang membuat Allah mengampuni kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan, tanpa doa itu bagaimana kelak kita di hadapan Allah? Tanpa doa anak-anak kita. Sedangkan dia adalah sumber pahala yang tidak pernah putus ya. Waladun salihun yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu sumber pahala yang tidak pernah putus. Bayangkan bahwa cita-cita kita untuk masuk surga itu satu sama lain bisa saling memberi syafaat gitu ya. Bahwa jannatu adni yadkhulunaha ma'as salihina min abaihim wa azwajihim wa abnaihim. Surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah kelak itu, surga Aden yang akan dimasuki bersama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak kita, dari pasangan kita, dari anak keturunan kita, sambung menyambung menjadi satu. Bahkan dalam surat Az-Zukhruf itu ada ayat ke-70, alladzina amanu wa daba'tum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka di dalam keimanan generasi demi generasi. Kami himpunkan mereka semua sebagai sebuah keluarga besar di dalam surga yang sama. Di surga yang mana? Dalam tafsir disebutkan di level surga yang tertinggi yang dicapai oleh garis keturunan itu. Masya Allah. Jadi bukan, kita kadang-kadang tidak bisa mengandalkan amal-amal kita sendiri, tapi anak kita ternyata amalnya lebih baik dari kita. Kita naik ke surga yang tinggi. Dan ada riwayat hadis yang di Musnad Ahmad tentang orang tua yang berada di surga. Kemudian dia dinaikkan oleh Allah ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Dia bertanya, Rabbi kenapa ini? Karena anakmu berdoa. Dinaikkan lagi ke surga yang lebih tinggi. Kenapa ini Rabb? Karena anakmu berdoa. Naik terus ke level-level surga tinggi sampai nanti dihimpunkan bersama anak keturunannya itu. Ya konsepnya seperti ini kan nggak mungkin ya. Pemahaman seperti ini nggak mungkin membuat kita berpikir udah child free aja, nggak mungkin. Karena kita tahu di balik kesusahan kita mendidik anak, di balik ya apa namanya kerepotan kita dengan segala tingkah laku mereka, ada sesuatu yang ya priceless gitu ya, tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dihargai dengan hanya menghitung untung rugi ya. Ya, ini juga bukan soal sekedar kebebasan ya. Memang monggo bebas saja, itu pilihan mau child free ataupun tidak, tetapi kalau kita menghayati betul ajaran din ini, agama ini, bahwa ada
sebuah pintu surga yang sangat lebar dengan adanya anak-anak kita, dan bahkan anak-anak ini ya jangan dihitung berapa ya biaya untuk membesarkan mereka. Justru dengan mereka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki untuk kita yang sebenarnya tidak terduga gitu ya. Setiap anak membawa jatah rizkinya masing-masing, pemahaman kita seperti itu. Jadi saya jauh lebih sejahtera ketika saya sudah punya anak daripada dulu ketika membujang ataupun dulu ketika kemudian suami istri belum punya anak. Ini fakta gitu ya, ini fakta ya. Kesejahteraannya berbeda level dengan itu, karena kita meyakini bahwa ya semuanya membawa rizki dari Allah, dan rizki yang paling kita harapkan dari anak-anak kita itu rizki akhirat dengan doa-doa kita, doa-doa mereka untuk kita, dengan amal-amal soleh mereka yang kemudian pahalanya akan mengalir kepada kita kan. Nah, itu ceramah dari dua ustadz yang udah membahas soal child free ya. Kalau saya sendiri sih, Masya Allah banget sih. Jadi urusan memiliki anak tuh nggak cuma urusan di dunia aja, tapi juga di akhirat gitu. Dan kita bisa mengambil hikmah dari ceramah para guru-guru kita. Dan saya terus berdoa semoga teman-teman dikaruniai anak-anak soleh dan soleha sehingga dapat memberikan syafaat di akhirat kelak. Ya, paling segitu aja. Semoga memberi manfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.